Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Di sisi lainnya, Yangon nampaknya menuju ke suatu tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Bisa dikatakan Yangon adalah orang yang cerdik karena jika tidak, ia tidak mungkin mau merencanakan sesuatu yang begitu rumit hanya untuk mendapatkan keuntungan dengan resiko yang besar. Segala sesuatunya telah diperhitungkan matang-matang, walaupun sayangnya ada variabel tak terduga yang mengacaukan segalanya. Dan kini satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menuju tempat yang tak kalah mengerikannya dengan kelompok yang tengah mengejarnya, yaitu markas klan Tombak Besi, musuh dari Ordo Pedang Emas yang juga merupakan kelompok yang seharusnya menjadi lawannya. Nah, Jin Yangon menemui pimpinan mereka secara langsung, yaitu Beon Song, guna meminta pertolongan darinya. Jika klan mereka melindungi Yangon, maka ia akan memberikan uang yang saat ini ia bawa. Tentunya awalnya pimpinan klan sama sekali tidak ingin mempedulikan Yangon, apalagi setelah mendengar ceritanya yang menipu orang-orang di sekitarnya termasuk Ordo Pedang Emas. Ya, apa gunanya membantu seorang penipu? Adapun untuk uang, kini uang tersebut sudah berada di hadapannya. Ia hanya perlu mengambilnya dan tetap membiarkan Yangon ditangkap. Tapi sepertinya Yangon telah memprediksikan hal ini. Oleh sebab itulah ia berkata, "Ini belum seluruhnya. Masih ada uang yang lebih banyak yang aku sembunyikan. Jadi jika kau melindungiku, aku akan menyerahkan seluruh uang tersebut. Ya, saat ini yang terpenting adalah nyawanya." Jadi Yangon sudah tidak peduli lagi dengan uang-uang yang sebelumnya ia dapatkan. Sejujurnya, pimpinan klan tidak terlalu peduli dengan masalah Yangon, tapi hal yang menarik adalah kelompok yang tengah mengejarnya. Karena jika apa yang dikatakan Yangon benar, mereka seharusnya berasal dari Shanxi yang jaraknya begitu jauh, di mana sebuah nama pun langsung terfikirkan, Naga Ilahi Gunung Hua. Jika benar itu dia, maka ia akan mendapatkan tangkapan besar yang layak dijadikan hadiah kepada pimpinan tertinggi, yaitu Jang Ilso. Nama Naga Ilahi Gunung Hua akhir-akhir ini selalu saja diperbincangkan. Ini akan menjadi sebuah jackpot yang besar jika dirinya berhasil menangkap Naga Ilahi Gunung Hua. Sebenarnya ada beberapa bawahannya yang tidak terlalu setuju dengan rencana pimpinan klan karena mereka memiliki tujuan lainnya, yaitu menyerang Ordo Pedang Emas yang saat ini sedang kacau balau. Tapi pimpinan klan lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, yaitu menangkap orang-orang yang mengejar Yangon, barulah setelahnya menghancurkan Ordo Pedang Emas yang saat ini masih kacau balau. Di sisi lainnya, akhirnya rombongan Chungmyun hampir tiba di sebuah kastil besar. Lalu Yeonjun pun berkata kepada Baekjun, "Senior, ini," dan Baekjun pun langsung menanggapinya, "Ya, ini pastinya akan jauh berbeda dengan Ordo Pedang Emas. Kita bisa menyelesaikan kesalahpahaman di sana, tapi tidak dengan tempat ini. Ya, tempat di hadapan mereka adalah markas dari klan Tombak Besi yang mana mereka tidak bisa menyerang dan membuat onar seenaknya karena mereka tidak ada sangkut pautnya dengan kasus yang saat ini mereka tangani. Tapi permasalahannya, ia tidak mungkin bisa menghentikan Chungmyun yang entah kenapa Baekjun bisa merasakan ada suatu hal yang aneh tentangnya. Semua itu bermula saat Chungmyun terkena serangan dari Jin Yangon. Ekspresinya menjadi begitu aneh yang mana Baekjun bahkan belum pernah melihatnya seperti itu.
Jadi pada akhirnya yang bisa ia lakukan hanyalah mempercayai Chung Myun saja. Dan pada akhirnya Chung Myun pun tiba di depan gerbang. Tentunya para penjaga menghentikan Chung Myun. Tapi saat Chung Myun menatap mereka, para penjaga pun langsung gemetar. Ya, mereka adalah kelompok yang tumbuh di medan pertempuran. Jadi wajar jika bisa merasakan sesuatu yang berbahaya dari sosok yang tidak bisa mereka tangani. Lalu Chung Myun pun berkata, sebelumnya ada pria yang melarikan diri lalu masuk ke sini bukan? Tapi para penjaga tidak menjawab pertanyaan Chung Myun dan dari sana saja Chung Myun langsung tahu jika memang benar ada pria yang bersembunyi di dalam dan tanpa basa-basi ia pun langsung menghajar penjaga dan juga menghancurkan gerbang. Tentu saja tindakan Chung Myun langsung menarik perhatian seluruh anggota dari klan Tombak Besi. Mereka pun langsung menuju ke sumber keributan dan mengerumuni sosok yang tengah membuat masalah di markas mereka. Setidaknya ada 300 orang yang mengepung Chung Myun. Tapi itu tidak membuat Chung Myun gentar. Ia pun berkata, berikan aku pria yang sebelumnya masuk ke sini dan aku akan pergi dengan tenang. Tapi jika tidak, maka jangan salahkan aku jika terjadi pertumpahan darah. Mendengar perkataan Chung Myun yang begitu serius dengan tekanan yang begitu besar, bahkan 300 prajurit masih sangat sulit untuk bernapas. Itu berarti satu orang yang mereka saat ini tengah kepung jauh-jauh lebih kuat dibandingkan mereka semua. Hingga terdengarlah sebuah suara. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Kenapa kalian membiarkannya begitu saja? Ya, itu adalah Beon Song, pimpinan dari klan Tombak Besi. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada Chung Myun. Tapi Chung Myun tidak peduli. Ia hanya berkata, tadi ada tikus yang masuk bukan? Beon Song malah menanggapi perkataan Chung Myun dengan candaan. Tikus? Ya, aku melihat ada 6 yang baru saja masuk. Chung Myun yang dari tadi sudah berusaha untuk menahan diri nampaknya langsung terpancing emosinya dengan perkataan Ben Song. Jadi yang terjadi setelahnya, tanpa ragu-ragu Chung Myun pun langsung menyerang Ben Song menggunakan pedang kinya. Tentunya Ben Song langsung menanggapi serangan tersebut karena ia dapat merasakan itu adalah serangan yang berbahaya. Tapi sayangnya Ben Song tidak bisa menanggapi serangan tersebut dengan baik. Tombak yang ia gunakan bahkan sampai terpental, lengannya seperti akan patah. Dan serangan Chung Myun juga menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Ben Song nampak begitu ketakutan. Jadi satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah memerintahkan seluruh bawahannya untuk menyerang si penyusup. Menyaksikan hal tersebut, Chung Myun pun berkata, saat ini aku tidak memiliki niat untuk bersenang-senang. Jadi siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Tidak ada lagi peringatan. Dan pedang ganas Chung Myun pun telah bersiap untuk menghancurkan siapapun yang mendekat. Sebagian besar menganggap perkataan Chung Myun hanyalah sebuah gertakan, mengingat mereka menang dari segi jumlah. Tapi ada juga yang begitu peka, jadi mereka pun tidak menganggap enteng apa yang dikatakan oleh Chung Myun, apalagi saat merasakan aura mengerikan yang keluar dari tubuh Chung Myun. Ben Song dari kejauhan nampaknya sadar jika sebagian pasukannya telah terintimidasi oleh Chung Myun. Oleh sebab itulah ia berusaha untuk menaikkan moralitas mereka dengan cara berteriak ke setiap orang. Apa yang kalian lakukan? Jangan mundur, mereka kalah jumlah. Semuanya serang saja secara bersamaan. Ya, itulah satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Ben Song saat ini. Jika dalam situasi normal, mungkin Ben Song akan turun tangan dan langsung menyerang Chung Myun
seorang diri. Tapi permasalahannya setelah menahan serangan Chung Myun sebelumnya, ia pun sadar bahwa Chung Myun bukanlah lawan yang mudah. Jadi lebih baik ia meningkatkan moralitas pasukannya dan berharap mereka bisa membuat lawannya kelelahan. Dengan demikian, probabilitas Bensong untuk mengalahkan lawannya jadi lebih tinggi. Tapi sayangnya di hadapan Chung Myun, jumlah bukanlah sebuah masalah. Ya, siapapun yang bergerak mengincar Chung Myun, tidak ada yang kembali dengan selamat. Dan saat pertarungan dimulai, yang terdengar hanyalah jeritan dari pasukan Bensong. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.